Sehingga kritikan sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya mereka tidak setuju dengan masalah melafadzkan niat ini atau talafudzu biniyah, kemudian mereka menyatakan kok niat dilafadzkan, niatkan dalam hati. Kritikan ini salah, ya, bahkan bisa dikatakan salah, sangat fatal sekali. Kenapa mereka menganggap melafadzkan niat itu sebagai niat, padahal kita ataupun para ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama yang menganjurkan untuk melafadzkan niat dalam hati tidak sama sekali berpendapat atau meyakini melafadzkan niat itu bagian daripada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Puasa Ramadan tidak bisa dipisahkan dari niat, karena niat merupakan salah satu syarat sahnya puasa Ramadan. Niat merupakan penentu daripada satu ibadah, termasuk ibadah puasa. Seorang yang tidak berniat dalam hatinya ketika berpuasa, maka puasanya tidak sah, karena ada salah satu syarat sahnya puasa yang hilang dari dirinya. Niat merupakan amalan hati, maka tempat niat itu adalah di dalam hati, dan ini merupakan pendapat semua ulama, bahkan tidak ada perselisihan di antara mereka tentang masalah ini, bahwa niat tempatnya adalah di dalam hati, bukan amalan jawarih, bukan amalan anggota tubuh. Menurut mayoritas para ulama dari kalangan Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, itu menganjurkan untuk melafadzkan niat, bahwa melafadzkan niat itu bukan niat. Perhatikan, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi melafadzkan niat merupakan wasilah untuk memudahkan memunculkan niat yang ada di dalam hati. Niat itu yang diperintahkan ada dalam hati, karena para ulama sepakat niat itu adalah di dalam hati. Makanya untuk memudahkan memunculkan niat, karena kadang niat itu sulit untuk dimunculkan oleh seorang muslim, maka perlu dibantu dengan wasilah, dengan perantara, dan perantara itu adalah melafadzkan niat. Sehingga kritikan sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya mereka tidak setuju dengan masalah melafadzkan niat ini atau talafudzu biniyah, kemudian mereka menyatakan kok niat dilafadzkan, niatkan dalam hati. Kritikan ini salah, ya, bahkan bisa dikatakan salah, sangat fatal sekali. Kenapa mereka menganggap melafadzkan niat itu sebagai niat, padahal kita ataupun para ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama yang menganjurkan untuk melafadzkan niat dalam hati tidak sama sekali berpendapat atau meyakini melafadzkan niat itu bagian daripada niat. Itu di luar niat, karena niat itu di dalam hati, bukan dalam ucapan. Coba kita lihat beberapa nas ataupun pernyataan para ulama kita rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini, ya. Di antaranya misalkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 289, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa mahallu niyyati al-qalbu wa la yustaratu nutqu bil lisani bila khilafin wa la yakfi anin niyyatil qalbi bila khilafin, yang artinya dan tempat niat itu adalah hati. Perhatikan, ya, Imam Nawawi itu termasuk ulama yang menganjurkan untuk melafadzkan niat. Nanti kita akan sebutkan pernyataan beliau. Beliau pun menyatakan bahwa niat itu tempatnya di hati. Perhatikan, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkan dengan lisan. Artinya apa? Artinya yang menjadi patokan keabsahan ibadah itu bukan melafadzkan niat, dan itu bukan syarat. Gak ada dalam pembahasan fikih para ulama atau termasuk dalam madzhab Imam Syafi'i bahwasanya syarat sahnya ibadah itu melafadzkan niat. Enggak. Yang ada syarat sahnya ibadah itu berniat atau niat dalam hati. Maka ketika seorang berniat dalam hati, sudah berniat dalam hati tapi tidak melafadzkan niat sebelumnya, maka ibadahnya sudah sah, karena yang jadi patokan adalah niat dalam hati sudah ada, sudah mewujud, sudah. Kalau seorang kemudian dibalik, ya, dia melafadzkan dengan lisan tapi hatinya tidak berniat, maka ibadahnya tidak sah. Tapi para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan
menganjurkan melafadzkan niat agar lebih sempurna. Jadi niat dalam hati ada, kemudian sebelumnya dibantu dengan melafadzkannya. Melafadzkan niat itu yang nanti lafadz itu dimunculkan dalam hati berupa ucapan hati ketika akan melakukan satu ibadah, dan ini sifatnya adalah sangat membantu sekali. Jadi saya lagi bahwa melafadzkan niat itu tidak wajib, tidak harus, tidak syarat, tapi sekedar wasilah yang dianjurkan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak cukup seorang dari niat dalam hati tanpa perselisihan para ulama. Artinya bahwa ketika seorang melakukan satu ibadah termasuk puasa Ramadan dan tanpa ada niat dalam hati, maka tidak sah puasanya walaupun dia melafadzkan dengan lisannya. Kemudian apa sisi istidlal ataupun wajhul istidlal, sisi pendalilan dari melafadzkan niat? Pertama, bisa kita katakan bahwa ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW diriwayatkan ketika beliau tahallul, beliau mengucapkan niat labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah dan haji. Para ulama menyatakan bahwasanya ini merupakan salah satu bentuk melafadzkan niat. Jadi kalaupun dikatakan apa ada contohnya dari Nabi, ada contohnya dalam hadis riwayat Imam Muslim di sini dari sahabat Anas bin Malik rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini, dan kemudian dikiaskan kepada itu. Seandainya pun tidak ada dalil secara spesifik, tapi keumuman dalil sudah mengarah kepada sana ya. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung pada niatnya, itu sudah bisa dipakai untuk menetapkan adanya anjuran melafadzkan niat. Kenapa? Karena konsekuensinya ataupun kandungannya secara tidak langsung juga seperti itu, bahwa ketika kita disuruh melakukan niat dan ada sesuatu yang memudahkan kita untuk mengucapkannya, maka sesuatu itu akan juga dianjurkan untuk kita lakukan, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala belum mengatakan walakin yustahabbu at-talaffudhu ma'al qalbi, akan tetapi dianjurkan untuk melafadzkan niat mengiringi hati. Bisa dilihat dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 289. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Hambali, ulama besar Hanabilah, dengan kitabnya sangat masyhur Al-Mughni jilid 1 halaman 544. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa makna niyati al-qasdu wa mahalluha al-qalbu wa in lafadha bima nawahu kana ta'kidan. Makna niat itu adalah al-qasdu, sesuatu maksud, tujuan. Tempatnya niat itu dalam hati, dan jika seorang melafadzkan apa yang dia niatkan dalam hati, kana ta'kidan, itu sebagai bentuk penguat, pemantapan sesuatu niat yang ada di dalam hati. Jelas sekali di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan akan bolehnya dan anjuran akan hal itu. Dan ini dipertegas juga oleh seorang ulama Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Syafi'i rahimahullah, dalam Kasyifatus Sajjah Syarhu Safinatun Najah halaman 280. Beliau mengatakan wala takfi'an niyatu bilisani dunal qalb, tidak cukup niat itu diucapkan lisan tanpa hati. Jadi kalau seorang mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak niat, tidak sah puasa. Ibadahnya tidak sah, ibadah termasuk ibadah puasa, maka yang jadi patokan adalah hati. Kama la yustaratu at-talafudhu bi qat'an lakinnahu yundabu liyu'awina alisanu al-qalba. Sebagaimana tidak disyaratkan. Jadi tidak ada seorang pun ulama atau dari kalangan jumhur ulama, mayoritas ulama yang mensyaratkan ya, mewajibkan melafadzkan, tidak ada. Itu cuma sifatnya nadab, yaitu mandub atau mustahab, anjuran saja. Nggak melafadzkan juga boleh, juga sah ya, cuma anjuran. Jadi ini salah sangka ya, salah sangka sebagian pihak yang terlalu over dalam menyalahkan kaum muslimin ya, sehingga mereka seakan-akan para ulama yang ini itu mewajibkan melafadzkan niat. Enggak, maka tidak disyaratkan. La yustaratu at-talafudhu biha,
ulama Syafi'iyah di sini tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat. Qat'an secara pasti tidak ada pensyaratan itu. Cuma dianjurkan untuk melafadzkannya, ya, liyu'awina al-lisanu qalba, agar lisan ini bisa membantu hati untuk mewujudkan niat di dalamnya. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa, ya, Syekh Ibnu Taimiyah itu juga mengakui minimal ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Beliau mengatakan walakin tanaza'al ulama hal yustahabu talafuz al-lafdhu bi niyyati ala qaulain faqala ta'ifatun min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad yustahabu at-talafudhu biha liqaunihi au kada wa qala ta'ifatun min ashabi Malik wa Ahmad wa ghairihima la yustahabu at-talafudhu biha. Jadi intinya para ulama berselisih pendapat tentang masalah apakah dianjurkan melafadzkan niat atau tidak. Ada dua pendapat. Kalau pendapat dari ashab, para ulama, murid-murid dari Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad menganjurkan, karena itu lebih aukat itu lebih mantap, ya, lebih kokoh. Sebagian dari ashab, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak menganjurkan. Cuma antara menganjurkan dan tidak menganjurkan, tapi kemudian orang-orang, sebagian orang di zaman itu kemudian menyatakan, wah ini bid'ah, ini muharramah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini tidak benar, karena sebagaimana sudah disebutkan tadi, cuma beredar antara menganjurkan dan tidak menganjurkan saja, dan itu pun harus saling menghargai. Dan pendapat mayoritas ulama adalah tadi, ya, sudah disebutkan menganjurkan akan hal ini. Silahkan Anda yang melafadzkan niat untuk mengamalkan, yang tidak pun tidak apa-apa, karena itu hanya beredar antara dianjurkan atau tidak, dan yang penting niat dalam hati ini harus ada. Isu-isu seperti ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang kita harus saling menghargai, menghormati, dan menghindari redaksi-redaksi ataupun narasi-narasi yang nanti akan menyinggung pihak lain yang nanti akan menimbulkan permasalahan di kalangan kaum muslimin, karena ukhuwah Islamiyah itu di atas segalanya, termasuk dalam masalah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.